Oke. Tadi belum direkam, saya ulangi dari awal ya. Option, terus sistem setup, switch setup-nya diklik. Ini tune wheel zoom in zoom out harus diklik. Oke. Nah, terus sama juga option, sistem setup, green line parameter, yang two-way vertikal yang diklik. Nah, kalau kita mau memunculkan nanti nama kain, maka untuk menampilkannya nanti di sini ada material dan pattern copies. Jadi 1 kali, 2 kali, 4 kali misalnya. Nanti bagian tersebut, pola tersebut akan dibuat berapa kali. Ini pattern copies namanya sama material. Oke. Ya. Terus option, sistem setup, length unit, ini harus sentimeter. Oke. Kalau belum diklik kanan di dalam layar, fungsi feature-nya tidak seperti saya. Kalau ingin seperti ini ditampilkan, caranya adalah dengan option, sistem setup, dev toolbar, diklik. Nah, feature mana saja yang mau ditampilkan di sebelah kanan. Misalnya ibu-ibu yang belum ada tanda penggaris segitiga, klik di penggaris segitiga, nanti klik add. Oke? Nah, oke, jadi munculnya seperti itu. Oke? Ya. Bu Mary. Nanti pakai itu loh, pakai mouse ya, Bu. Aduh, Ibu nggak pakai mouse susah, Bu. Ya. Kalau nggak ada, lu cari tikus di situ, Bu. Oke, saya mulai. Ini di bagian sebelah bawah kiri, ini ada lambang T. Ya, logo T. Diklik di situ. Bagian bawah kiri ada logo T. Klik di situ. Sudah? Nanti klik lagi di situ, muncul ini, Bu. Nah, ini itu untuk menampilkan kalau ibu-ibu mau ngukur. Misalnya, kayak tadi kan, apa namanya? Lidah papi basi. Lingkar dada. Lipa. Lipi. Bahu. Panjang sisi. Ini kan yang dipakai untuk ini ya. Nah, untuk badan belakangnya, lebar pundak belakang. Ya. Terus, lebar pundak belakang. Body slope belakang, body strap ya. Body strap atau body slope boleh. Belakang. Terus setelah body strap belakang, lebar belakang. Enter. Terus panjang punggung. Nah, ini ukuran-ukuran yang kita perlukan untuk membuat pola badan belakang. Nah, yang badan depannya tentunya panjang badan dari HPS, panjang badan dari HPS, terus lebar pundak depan, LBR pundak depan. Terus setelah itu, setelah lebar pundak depan, yang diukur adalah lebar muka. Lebar muka. Setelah lebar muka, body strap atau body slope, terserah ya, pakai namanya apa, depan. Nanti kan bisa diisi di situ, diikuti saja. Karena ini masih ngurut, nggak apa-apa, ya. Body strap depan, nanti ibu-ibu langsung ngisi, nggak apa-apa. Body strap depan, lebar pundak sudah, jarak puncak dada. Terus bust depth tadi ya. Ya. Nah, ini ibu-ibu bisa ikuti tuh. Tuh, nah ini aja ini. Tuh ada lidah, lipi. Nah, ini. Coba dibuat seperti ini, lidah, lipi, elipa, lipi, bahu, panjang sisi. Ya. Kalau misalnya ketinggalan, deketin aja tanda T-nya sampai merah. Hah?
Tanda T-nya ini berarti resolusinya kurang. Ya, resolusinya kurang. Ya. Jadi dia harus ubah dulu resolusinya. Ini resolusi. Ini udah yang paling maksimum. Tahu enggak? Ya, nah. Aku rapopo. Kalau misalnya nah, ibu-ibu kalau sudah ngetik, terus di enter, ya coba di oke-kan. Coba di oke-kan. Nah, coba di oke-kan, itu kan nanti keluar seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngedit lagi gimana? Kalau ibu klik lagi di sembarang tempat, keluar lagi box baru. Kalau klik di sembarang tempat, keluar box baru. Bukan gitu caranya, dekatkan T-nya ini sampai keluar warna merah. Ya. Ya deketin dulu harus dicium, Bu. Coba, loh, deketin sampai berubah warna merah. Itu tergantung kecepatan laptop itu. Nih, tuh. Klik kanan. Ya, ini memang kalau lemot begitu. Saya juga ini lemot nih. Jadi setelah ini lihat ini masih merah kan, harusnya begitu di kan? Langsung klik kanan. Kalau sudah merah klik kanan. Itu untuk ngedit lagi nanti. Klik kanan. Kenapa lari-lari dia, Pak? Kesana kemari. Apanya? Lari-lari, Pak. Nah, itu kayak gini lari-lari dia, Pak. Oh iya. Nah. Oh iya, itu memang itu aja klik. Karena itu dipindahkan. Mencong. Ini ada di dulu merah terus klik kanan. Ya, ini masih. Jadi dia screen resolusi sama VGA card itu, jadi dia itu untuk grafik. Jadi kalau VGA card-nya lambat, jadi dia sudah geser kanan, yang atas masih belum pindah. Biasanya begitu. Jadi memang kalau untuk yang software ini kan memang ada spek khusus. Ya, jadi ada pertanyaan. Pak, di layar saya nggak ada tanda T. Gimana solusinya? Oke, Bu Rahmi. Sebentar, saya nggak pakai mic lagi. Bu Rahmi, kalau Bu Rahmi tidak ada tanda T, karena itu screen resolusi Bu Rahmi kecil. Jadi begini caranya, Bu, solusinya, Bu. Yang program Rispis-nya ini kan ada tanda, ada X, ada kotak, ada minus ya, Bu. Nah, itu diklik di yang minus. Jadi kita keluar dulu programnya, kita klik dulu yang minus ini. Bentar. Ini ya. Itu bentar.
Dia masih mereng aja. Tidak merah. Biarin aja. Merahnya enggak keluar. Nyerah aja deh. Kita mau angkat senjata. Tadi udah merah. Bentar. Bu Rahmi coba lihat, ini diklik kanan. Nanti di sini ada screen resolusi. Screen resolusinya ini kalau bisa yang paling atas kalau bisa. Yang paling atas. Jadi yang paling tinggi gitu screen resolusinya. Diatur. Ini misalnya seperti ini, apply, oke. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti pada saat Ibu masuk lagi ke program Richpiece-nya, dia akan menjadi lebih, nah ini seperti ini kan. Nah ini artinya nggak cocok nih. Jadi screen resolusinya, personalize, screen resolusi, jadi sebentar. Screen resolution, ini di begini, oke. Oke. Keep change. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan muncul. Ya, seperti ini. T-nya keluar tuh. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa, Bu Rahmi, ini caranya begini. Option, Bu Rahmi ya. Option System Setup. Terus di sini ada Dev Toolbar. Nah, di sini ada gambar T. Nah, T-nya ini di-add ke kiri. Nah, nanti akan muncul di saat Ibu klik kanan. Nah, kalau di oke, nanti pada saat diklik kanan muncul T-nya di situ. Ya, oke, bisa ya, Bu? Nih, saya ulangi lagi. Tuh. Oke. Ibu, kalau misalnya begitu didekatkan, dia kan muter nih seperti ini nih. Ibu klik dulu ya. Maksudnya ketika jadi merah itu diklik kanan, dia akan kembali ke sini. Kalau Ibu mau ngedit lagi bisa gitu maksudnya. Kalau misalnya udah di ini panjang HPS tadi misalnya 39. Misalnya panjang sisi tadi 13 misalnya. 13. Nah, ini kita bisa atur. Tuh. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu pakai klik kiri di mouse, nih klik kiri nih. Ini saya deketin klik kiri ya. Klik kiri. Nah, dia ngikut kemana kita mau bawa. Kita klik lagi kiri, dia diam. Hitam lagi kan. Deketin lagi. Klik kanan. Dia muncul lagi box seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau tambah lagi lidah, lipa, lipi misalnya. Oke lagi. Nah, sudah. Itu ditambahkan yang tadi. Nah, kalau misalnya lidahnya kita ukur. Kita mau isi misalnya. Ya, kalau mau dipindahin, bisa dipindahkan. Ya, diklik kiri. Tapi kalau dekatkan jadi merah terus diklik kanan, dia akan muncul box lagi. Nah, lidahnya misalnya sekarang sudah kita ukur. Lidahnya 82 misalnya. Ya. Nah, ketika kita munculkan 82 mungkin tidak sejajar di gambar. Kita bisa gerakan kursornya di tengah antara lidah dan 82 terus space. Spasi, pakai spasi dipijit-pijit. Sampai 82-nya ya. Terus lipa juga seperti itu. Lingkar panggul misalnya 91. Nah, itu posisinya kan nggak sejajar nih. Taruh di tengah pakai spasi lagi. Sehingga sejajar kan? Sekarang lipinya 67 misalnya. Nah, kita geser lagi. Tuh, 67. Oke, tuh.
Datanya sudah ada ukuran dan sudah ada. Nah, ada pertanyaan lagi sebentar. Pak, tulisannya setelah di-enter jadi nggak tersusun. Nah, sama katanya itu dengan yang lain. Nah, gini. Oke. Bu, saya hapus lagi yang ini ya, Bu. Yang ini saya hapus ya, Bu. Klik kanan. Terus saya hapus semuanya nih. Delete. Oke. Udah nggak ada kan, Bu? Nah, ini saya masih T. Saya klik di situ. Kosong kan? Nah, sekarang misalnya coba Ibu lakukan hal yang sama dengan saya. Hapus dulu semua. Hapus dulu semua. Kemudian tulis lidah. Setelah lidah, enter. Setelah lidah, enter. Hapus lagi. Jadi klik kanan, terus hapus lagi, lidah. Terus setelah itu, lipa. Enter lagi. Ya, jadi dia ke bawah kan. Nah, setelah itu, lipi. Ya, saya ulangi. Saya hapus lagi, terus ulangi semua. Lipi, terus tadi kan bahu, lebar bahu. Lidah papi, basi. Lebar bahu. Enter juga. Setelah itu PJG sisi. Nah, ini yang dipakai semua kan. Saya okekan. Nah, jadi muncul informasi ini. Ya, belum lengkap dengan ukuran nih. Ya. Nah, pada saat kita mau pindah, ini kadang-kadang kita perlu memindahkan ini pada saat nanti pembuatan pola. Jadi makanya ketika sudah jadi ini, klik kiri, dia akan ikut kemana saja kita bawa. Pindah ke sini, dia pindah ke sana. Klik lagi, dia akan pindah ke sini. Ya. Setelah itu, klik kanan. Kalau kita mau ngedit, misalnya sekarang lingkar dada sudah ada ukurannya. Lingkar dada misalnya tadi 81 misalnya. Oke, ya. Terus lipanya diklik, setelah lipa diklik pakai kursor tadi, terus spasi. Misalnya lipanya itu 92. Ya, lihat. Ini 81 di kanan banget, 92-nya kan tidak masih di dalam. Nah, kursornya ditaruh di antara lipa dan 92, kemudian space-nya dipijit berapa kali sampai 92-nya bergeser. Nah, bergeser kan? Setelah itu taruh kursornya setelah lipi, terus kemudian spasi lagi, lipinya misalnya 67. Nah, lihat, yang 67 masih di situ kan? Nah, kita geser lagi 67. Ibu Wiwin masih mencong-mencong. Iya. Yang tadi nggak bisa dihapus. Bisa dihapus, tapi Mencong lagi. ya, bisa baru ulangin, Pak. Oh, sian banget. Iya. Oke. Sama ya, ini lebar bahu juga begitu. Misalnya 12 tadi. Panjang sisi 13 misalnya. Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk menentukan kalau kita memerlukan informasi pada saat pembuatan pola. Ya, jadi setelah mengukur semua data dimasukkan, nah, baru di situ kita akan melakukan pembuatan pola. Nah, pembuatan pola ini semua ada fungsi yang sebelah kiri. Sebelah kiri ada sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri ini adalah untuk membuat pola dasar. Jadi sebelum jadi blok pola yang jadi. Jadi pola dasar. Ya, ini fungsinya sebelah kiri semua. Ya. Nah, misalnya seperti tadi kita punya ukuran. Tadi kan kita sudah ngukur. Nggak tahu ukurannya masih, ibu-ibu ada yang pegang nggak? Ada. Coba keluarin. Nah, tadi kan kita buat garis tegak lurus kan? Ya, ada sentinya. Ada sentinya ini nanti. Ya, ini garis tegak lurus seperti ini kan? Nah, coba lihat. Ini sekarang kan jadi ngalangin nih.
Ini jadi ngalangin kan? Klik, pindahin dulu sini. Tuh tujuannya. Ya. Nah, sekarang kita mau menggambar garis dengan jarak dari bawah itu sejarak panjang punggung. Panjang punggungnya berapa? Tadi, panjang punggung berapa? 35. Nah, 35 lihat nih. Ini kenapa nih selalu muncul di sini? Bentar. Ini ada pertanyaan sebentar. Pak, kalau tulisan masih amburadul atau menclong angelnya harus 0. Oh iya, itu Ibu. Tadi kalau yang masih menclong, gini. Di sini nih. Lihat. Klik lagi T. Nih lihat ini, saya bawa ke sini ya. Nah, lihat ini nih. Klik kanan di situ. Nah, lihat di sini ada angel. Di situ ada sudut. Angel itu harus 0. Angelnya harus 0. Itu di bawah, di kotak itu kan ada sudut tuh angle. Ini diklik di ini jadi hapus 0 jadi 0. Oke kanan ya. 0. Tulis no. Oke. Oh, ininya Ibu nggak nunjuk ke sini. Ininya harus dideketin dulu. Jadi ini yang udah dibuat kan. Nah ini. Ini tunggu sampai merah. Setelah merah klik kanan. Karena ini masih belum ini. Ini diklik kanan dulu. Ya. Diklik kanan bukan nanti tunggu. Ini laptopnya agak lemot. Jadi deketin sampai merah, nanti sudah jadi merah, klik kanan, keluar box yang tadi. Nah, itu baru bisa. Karena kalau misalnya, nah ini deketin. Klik kanan. Nih, angelnya ini jangan 29,7. Hapus. 0. Tuh. Baris. Hah? Ini kenapa Pak lengket di sini nih? Ya, karena kalau dia lengket itu dia diklik kiri. Kalau diklik kanan, dia kotaknya muncul lagi. Ini ada yang saya klik, Pak. Tadi kan nggak ada sentinya, tapi kok di sini tulisannya lengket. Oh, saya hapus. Ya ini tuh garis, Ibu udah bikin garis. Jadi kalau udah bikin garis dia dihapus. Dihapus dulu. Itu garis. Ya. Ibu belum diajarin garis, udah bikin garis. Oke. Ya, ini sudah bisa ya Ibu ya. Oke. Nah kan, ini yang lain ada pertanyaan lagi? Pak, bisa diulang lagi nggak supaya tulisan bisa berubah warna jadi merah? Oh, kalau tulisannya Bu Dena, Bu Novia Dena, tulisan itu tidak bisa jadi merah. Tulisannya hanya hitam. Tapi kalau kita mau edit, itu tulisan yang hitam itu dekatkan saja kursornya ke tulisan itu, dia akan jadi merah. Gimana Bu Novia, bisa ketangkap? Maksud saya, jempolnya Bu Novia, ketangkap nggak? Dekatkan kursornya Ibu ke data ini, jadi merah kan? Tadinya hitam tuh Bu. Hitam, saya dekatkan kursornya jadi merah. Ibu sudah lakukan gitu Bu Novia? Sudah? Bisa Bu? Bu di unmute Bu sama saya. Bisa nggak Bu? Ayo. Bisa. Oh oke, sip. Saya mute lagi Bu. Nah ini jadi merah. Nah kalau Ibu klik kiri, nih klik kiri, ini dia akan pindah ikut kemana kita mau pergi. Klik lagi dia akan diam. Tapi kalau didekatkan klik kanan itu untuk mengedit. Kalau ada kita mau edit lagi. Ya kalau misalnya ada tambahan misalnya. Ya jadi ada tambahan.
Nah, ini misalnya kita mau kasih tambahan lebar muka misalnya. Ya, itu yang digunakan adalah klik kanan baru diokekan, sekarang lebar mukanya muncul. Ya. Oke, siap. Itu bisa bantu ditutup lagi. Sorry. Ya. Oke. Itu sampai di sini sudah bisa ya, Bu? Oke, sekarang kita buat garis tadi ya. Coba buat garis segitiga seperti ini, siku-siku. Caranya begini, ya. Saya hapus dulu sekarang. Nanti bisa diklik kan di sana. Diklik jadi merah, klik kiri, itu klik kanan. Ini sensitif ini mouse-nya ini. Nah, cancel. Cancel. Klik. Nah. Dia pokoknya sampai merah aja, Bu. Begitu merah, klik kiri, geser aja. Bisa ditarik. Ya. Sorry, baterai saya. Enggak, karena jadi merah, dia ngekliknya tuh harus klik kiri. Bukan klik kanan. Nah, itu di ini. Oh, ini settingan kursor berarti. Settingan kursornya dia menggantikan fungsi kanan ke kiri. Bisa ada kadang-kadang ada yang diatur seperti itu. Bentar ya, Bu. Ini daripada laptop saya mati. Kalau yang itu settingan kursornya, Bu, kadang-kadang yang di kanan diganti jadi kiri, kiri jadi kanan, bisa jadi seperti itu. Coba Ibu bolak-balik, Bu. Kiri, kanan. Bentar. Saya klik kiri, nggak mau ngikut tulisannya. Murid, kamu sama dengan masalahnya sini. Coba kalau dia tidak mau pakai klik kiri, pakai klik kanan bisa nggak? Jadi ngikut tulisannya. Ya, coba ya. Oke. Ini untuk buat garis, saya hapus dulu nih, coba ya. Saya hapus buat garis. Nah, sekarang saya bikin garis. Nih, saya bikin 44,3 cm. Ya. Oke. Nah, kalau tegak lurus, ini akan muncul logonya T. Itu tuh di samping 46 ada logo T ya. Nah, itu kalau misalnya saya klik kanan, coba nih. Klik kanan nih, saya sekarang klik kanan. Nah, itu logonya itu jadi S. Nah, ini tuh dia bisa ke sudut berapa aja bisa nih. Tapi kalau dia mau 90 dan 45 derajat, dia diklik kanan sampai T, dia hanya bisa 45 derajat dan 90 derajat tuh. Ya. Oke? Nah, cara untuk melepaskan garis adalah dengan pada saat buat garis klik kiri, buat garis stop juga klik kiri. Nah, ini saya buat. Saya hapus lagi sebentar nih. Oke, saya hapus dulu. Nih. Dua-duanya saya hapus. Saya buat garis. Oke. Ini sudah ya? Oke. Nah, terus saya buat garis lagi, klik di titik awalnya kita membuat garis. Saya klik kiri lagi. Kok nggak ada anunya ya, Pak? Nggak ada nilai berapa sentinya gitu. Oh, setelah berhenti ya baru ada. Iya, gitu. Karena gini, kadang-kadang saya bilang resolusi VGA komputernya itu lambat, jadi dia baru muncul terakhir dia. Ya. Nah, kenapa saya tadi 41? Karena tadi kalau panjang punggung 35, kalau saya buat garis dari bawah 35 cm, ini kalau saya mau bikin garis 35 cm, coba lihat nih. Ya, saya ada tanda panah tuh di bawah, ada tanda bintang di bawah, betul nggak? Jadi bintang. Nah, ini nggak ada kan? Ini jadi bintang, sama ada tanda silang. Itu tandanya bahwa dia akan membuat garis sejarak berapa senti nanti kita masukkan dari mulai titiknya itu, dari titik yang ada bintangnya itu. Kalau kita klik di sini, nah muncul kotak. Ini kalau kita isi 35 cm, oke, maka dia akan membuat garis 35 cm. Jadi jaraknya itu 35 cm. Nah kalau saya buat misalnya ini, ya,
Oke. Nah, cek sekarang. Benar nggak 35 cm ini? Ini ada ukuran, itu tuh meteran. Ya. Saya klik di sini. 1, 2, 3. Ya. Nah, coba lihat ukurannya. 35 cm. Ya. Nah, jadi itu ukuran. Ya. Ini direkam yang sekarang. Jadi nanti akan diupload di YouTube. Jadi kalau misalnya ketinggalan pun sebetulnya masih bisa mengikuti nanti di YouTube nanti. Sebentar, ya. Jadi ini memang fungsinya direkam itu supaya nanti ibu-ibu yang nggak bisa mengikuti bisa mengulangnya dari YouTube. Oke? Karena ini direkam semuanya. Ya. Kok bisa garisnya 2 ya, Pak? Jadi 2 gitu, kadang makin gede gitu, jadi kotak. Sebentar. Bukan satu garis kayak Bapak gitu. Oh, jadi, ibu ngekliknya yang ini kali, yang rectangle, bukan yang pensil. Sudah pensil. Coba diulangi lagi nih, saya hapus lagi nih. Ya, pensil. Terus bikin garis ke atas, oke. Oke. Pensil. Diklik. Klik. Apa aja 2, Pak? Ini berarti ini dapat 2. Itu kan ada diklik itu, Pak. Ini pensil. Ini logonya itu bukan rectangle, tapi pensil. Jadi nanti sama orang pintar ini kok jadi begitu. Jadi ini masalahnya di laptop ibu bapak sekalian yang agak lemot. Ya, jadi ini kalau misalnya diklik di sini, ya, ini memang gini, ini benar. Tapi kalau diklik di pensil, ya ini pensil. Ini kalau kamu klik di sini, ini akan jadi kotak. Ya. Tapi kalau kalian klik di sini, nah coba lihat. Tetap kotak, Pak. Nulis di mana, Pak? Oh, masih. Tetap kotak. Kotak lagi. Iya, Pak. Ini kotak lagi, Pak. Sama kan kotak lagi ya. Nah ini kalau kotak ini munculnya begini. Tapi kalau dia klik di sini, nah munculnya kan begini. Kok bisa? Bisa itu. Kayak mana sih kliknya itu? Coba Itu pensil. ini kembali lagi ke kotak. Bisa. Nih, jadi ini kalau kotak, kalau ini pensil. Oke. Ya, memang kadang-kadang gini, itu sistem resolusi yang di ini sama kecepatan daripada apa namanya komputer VGA-nya. Jadi memang itu kadang-kadang balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Ya, ya. Oke, ini lihat tuh, bisa kan? Yang saya nggak berubah-berubah. Tapi memang VGA saya 2 giga nih. VGA saya pakai 2 giga. Jadi cepet dianya. Oke, ayo supaya yang lain nggak ini. Jadi ini. Nah, ini untuk jarak ya dari sini 35. Oke. Kita buat oke. Nah, yang lebar pundak belakang, tadi lebar pundak belakang berapa, Bu? Lebar pundak belakang 30 berapa? 38 atau 37? Lebar pundak belakang tadi catatannya siapa yang pegang?
37, Pak. 37. Berarti kalau 37 dibagi 2 sama dengan 18,5 ya? Ya, 18,5. Untuk titik itu bukan koma itu pakai titik. 18,5. Oke. Nah, untuk menentukan tadi kan body strap belakang, ini kan sudah tertentu tuh dari titik tengah belakang. Nah, ini pakai kompas nih, yang ada kompas di sini nih. Nah, ini kompas nih. Klik di kompas ini, terus nanti klik di titik ini. Nah, ditempelkan ke garis itu, sekarang jatuhnya berapa di tadi kita ukur body strap belakang. 38,5. Oke, enter. Itu di klik kanan kayak gitu, Pak. Enggak, diklik kiri tadi. Saya ulangi ya. Ini saya hapus. Ini lihat, diklik di sini yang tanda kompas ini, kayak jangka. Terus ini klik kiri di sini. Terus diklik kiri lagi di garis yang itu jadi merah kan. Klik kiri. Nah, ini kita masukkan 38,5. Oke. Nah, karena dari sini juga ukurannya sudah pasti bahwa sampai ke sini 12 cm, ya ini juga 12 cm. Begitu. Terus dari atas, ini 2 cm. Nah, lihat, dia dari titik yang situ tuh munculnya. Nah, ini, oh sorry, ini bukan ini. Salah saya. Pakai ini. 2 cm. Oke. Nah. Ini sebetulnya kalau kita langsungkan ke garis ini kenapa harus diperbesar, lihat. Ini supaya ketemu sama yang titik garis bau tadi. Ya. Nah, ini kalau ke garis atau ke titik, dia langsung akan seperti ini nih. Nah, jadi kalau seperti itu, diklik kanan untuk melepasinnya. Klik kanan untuk melepasin. Nah, lepas dia. Nah, kalau untuk membentuknya, nah ini untuk membentuk pakai tanda panah yang di atas, sebelah kiri dibentuk. Nah, jadi, kalau sudah terbentuk seperti ini, klik di luar di mana saja, jadi garisnya sudah keruh. Oke? Tapi ini kok nggak mau lepas, biar aku klik kanan, klik kiri. Tetap lengket ya. Kayak mana? Nempelnya itu luar biasa. Kayak itu, langsung. Tidak mau lepas, Pak. Oh iya, ini salah ini. Jadi bukan ini. Kalau ini kan pakai tanda jangka. Iya. Ini salah, harusnya pakai tanda ini. Ini kan kita ke sini dengan ukuran tadi 18,5 kan? Iya. 18,5. Enter. Udah kan? Iya. Nah, 18,5. Iya, Pak. 18,5. Tapi ini kok pendek sekali. Jaraknya berapa? 1, 2. Tuh, ini 22,9, bukan 35. Oh, makanya kan aneh saya lihatnya nih. Tuh. Ya. Saya tambahin lagi. Oh, ini apa lagi nih? Garisnya tuh lihat tuh. Ada muncul garis kecil. Hah? Harus hilang itu, jangan. Nggak boleh bisa. Oh, oke kan? Nah, sekarang ini kalau misalnya mau dari sini, klik saja di sini, terus klik 35, Bu. Coba 35. 3 sama 5. Oke saja. Nah, ini kan langsung begini. Nah, baru diklik 18,5, Bu. Titik 5. Oke. Nah, kan ini sudah 18,5. Kalau ini kan boleh berapa aja terserah. Nah, ini baru pakai jangka ini dari sini. Klik di sini sampai ke itu 38,5, Bu. Oke. Nah, baru dari sini ke sini masih pakai jangka 12. Oke. Nah, ini ganti lagi. Karena kalau yang ini kan mau buat di sini dari 2 cm keluar. 2 cm. Oke.
Oke. Nah, oke. Nah, ini kan kalau logonya T kan dia nggak bisa pindah kemana-mana. Diklik dulu, jadi ini supaya pas garis harus digedein. Nah, jadi ngepas tuh. Nah, ini kan gitu kan? Klik kanan. Lepas kan? Nah, untuk ngebentuknya pakai tanda panah. Klik di situ, nanti ada tanda X, tarik saja. Jadi, kayaknya perlu diulang-ulang, Pak. iya, memang diulang-ulang. Saya ulang lagi, kesian ibu-ibu yang sudah bisa jadinya nunggu kita jadinya. Tapi nggak apa-apa. Itulah enaknya jadi. Coba nih, saya ulangi lagi nih, saya hapus nih semuanya, saya hapuskan. Nih, ya, lihat ini. Kalau hapus itu tanda titik hapus di ini aja, ya. Nah, ini sudah segitiga kan? Tegak lurus kan? Bukan segitiga maksudnya, garis tegak lurus. Nah, saya kalau mau membuat garis dari bawah dengan jarak 35 cm, maka saya tinggal buat. Nah, ini udah 35 cm itu dari bawah. Nah, untuk ke samping kirinya, itu adalah lembar pundak belakang. 37, artinya 18,5. Oke. Sudah ya? Bisa ya, Bu? Yang tadi ya? Terus setelah itu, yang ke bawahnya, terserah. Yang penting di atas 10 aja. Ya, berapa aja terserah. Nah, untuk body strap belakang, sekali lagi menggunakan jangka. Nah, ditempel ke sini 38,5. Oke. Dari sini tempel klik lagi di situ, ini 12. Oke. Nah, setelah ini jangka, ini logo jangkanya ini harus diganti jadi pinsi lagi. Jangan lupa pinsi lagi. Nah, pinsi lagi ini jaraknya 2 cm kan dari atas. Jadi 2 cm dari atas, oke. Cuma diklik aja, didekatkan dengan garis itu. Baru diklik. Nih, saya lihat, saya gedekan, saya besarkan nih. Ini di luar garis kan? Ya. Saya tempelin ke garis. Itu nyala yang atas kan? Kayak bintang kan? Ya. Klik saja di situ, klik kiri di situ, klik kiri di situ. Nah, di situ tulis 2, maka dia akan membuat garis dengan jarak 2 cm dari atas. Oke? Nah, ini lihat T kan? Kalau T itu hanya 45 derajat dan 90 derajat. Jadi kalau kita mau tempelkan di sana harus diklik kanan sampai keluar S, baru ini bisa diputer-puter nih. Nah, di sini nanti taruh di sini. Klik. Nah, kalau kita klik kiri sekali, dia akan terus dia mau nanya lagi. Masih panjang tuh, dia bisa diputer-puter. Nah, untuk melepaskannya klik kanan saja. Klik kanan, lepas dia. Hah? Kursornya yang diganti nih, mouse-nya makanya pakai yang kabel, jangan pakai yang wifi. Jangan yang pakai itu. Memang itu nggak terlalu sensitif itu. Iya. Nah, kalau untuk membentuk, nah lihat ini untuk membentuknya nih. Yang tanda panah di kiri ini. Saya ulangi ya. Ctrl Z. Nah, ini diklik yang tanda panah, terus klik yang garis yang akan kita bentuk, klik, ya, sampai dia jadi merah, terus klik sekali lagi, ada tanda X, lihat. Nah, kita tarik, kita bentuk, ya. Nah, sebetulnya, kalau kita mau koreksi lagi juga bisa. Kayak ini pasti nanti, kalau jadi kerah jelek. Jadi dia ini harus agak tegak lurus di sini nih. Nggak boleh ada. Nah, gitu. Nah, ini baru betul. Jadi kita bisa koreksi mau berapa kali ini kita koreksi bisa. Ya. Nah, jadi bentuknya jadi bagus ini nanti. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat garis lagi yang panjang sisi, tadi kan berapa? 12 atau 13? 13 ya panjang sisi ya? Hah? 13. Oke. Nah,
Ini lingkar dada tadi berapa? 80. 86 kan? Tambah 1, 87 kan? Betul? 86 atau 83 sih? Hah? 86. Tambah 1, jadi 87. Lingkar dada itu tambah 2, jadi 88. Makanya jadi 22. Kurangi 1 untuk badan belakang kan? Jadi ini 21. 21. Oke. Nah, terus untuk yang pinggang? Pinggang berapa? 60? Jadi 65. Ya. 65 berarti 16,25 toh? Tambah 16,5 dikurangi 1 dulu karena badan belakang toh. Jadi 15,25 ditambah 3 jadi 18,25. 18,25. Oke. Ini tadi kupnat 7. Betul kan? Nah, panjangnya 13 tambah 1, 14. Oke? Nah, untuk kupnat, di sini ada pembagi, divider. Lihat di sini. Sebelah kiri ada divider. Klik di situ. Nah, ini untuk membagi garis. Nah, kalau misalnya logonya seperti ini, dia akan membagi garis. Tapi kalau coba dipijit shift. Pijit shift. Nah, lihat. Logonya berubah jadi ada tanda panah ya. Betul nggak? Kalau tadi dipijit shift, dia nggak ada tanda panah. Sekarang saya pijit shift. Jadi ada tanda panah ya. Nah, ini kalau saya taruh di titik, saya klik kiri. Nah, ini akan membagi titik kupnat 3 cm. Oke, ini kiri kanan sama nih. Kalau kita ukur coba lihat. Ini nih dari sini sampai ke titik sini itu 3 cm. Bentar, clear. 1, 2, 3. 1, 3. Bentar, saya gunting dulu. Nah, sekarang kalau saya ukur 3 cm. Ya. Jadi titik yang garis ini tadi 3 cm itu yang warna hijau. Ya. Itu memang fungsinya untuk membagi, ya. Ya sudah ya, ini untuk membuat kupnatnya. Jadi tinggal dibuat kupnatnya ke. Nah, ini fungsinya membesarkan itu seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, kalau misalnya ini kita mau tadi jarak 11 cm, ini jaraknya berapa? Bahunya 12 cm ya. Nah, ini kita ukur dari sini kan. Nah, kalau kita mau membuat 12 cm, lihat titiknya ini harus di kerung bawah, leher belakang kan. Itu 12 cm. Oke. Nah, lebar belakang tadi berapa? 17 atau berapa? Lupa, 30 berapa? 30 lebar belakang. 31 tuh. Lebar belakang. 15,5. Hah? 15,5 kan? Oke. Nah, nanti kita buat kerung lengannya seperti ini. Terus ini dibuat seperti ini dibuat agak lurus sedikit, tarik ke sini. Tuh. Ini kita sudah punya pola badan belakang. Ini ibu-ibu lihat nih. Kalau ibu-ibu mau buat pola badan belakang seperti ini sudah ada arah serat kain, sudah ada kampuh. Jadi kalau misalnya kampuhnya ini nanti mau dipakai sleting, misalnya mau jadi 2, tinggal klik di sini 2 cm, kampuhnya jadi 2 cm. Ya.
Oke. Ya, sudah. Oke, ini. Sekarang suaranya gimana? Kedengaran nggak? Ada yang connect sama ini nggak? Suaranya hilang karena ini handphonenya mati nih yang ini. Nah, ini untuk yang Busdep. Udah kedengaran? Oke. Ya, makasih Bu. Maaf ya Bu. Nah, untuk yang bagian Busdep, ya karena dia bagian Busdep karena dia nanti jatuhnya di garis itu di mana kita nggak tahu. Jadi sebaiknya kita ganti dulu warnanya. Mau warna kuning ya saya pakai warna kuning nih sekarang. Nah, ini saya pakai jangka. Pakai jangka dari HPS kan tadi. Nah, tadi 22,5 kalau nggak salah. Busdepnya itu 22,5, betul nggak? Betul ya? Nah, lihat nih jatuhnya di sini nih. Nah, ini baru diganti lagi pakai hitam, dibuat garis dari yang tanda ini tuh ke tengah muka. Nah, supaya saya tahu itu jatuhnya di mana. Nah, sekarang kita kasih tanda, ini di sini ada tanda poin. Yang ini yang setelah divider tadi ada tanda poin ini. Nah, diklik di situ. Nah, ini poinnya tuh 6 cm, 4,5. Betul ya, tadi kan begitu kan? Sama 3. Betul ya? Nah, yang tengah-tengahnya ini ke sini. Oke. Nah, untuk penentuan kupnat, ini kupnat bawah sama tadi 3. 3 cm, oke. Nah, ini kita 3 cm dari sini nih. 3 cm, oke. Sampai ke titik ini. Nah, tadi kan 3 cm ini harus sama dengan sana, jadi saya mau putar saja pakai ini. Nah, ini putar. Nah, oke. Nah, jadi garisnya ini udah muncul nih di sini. Jadi nanti garisnya itu akan ke sini. Nah, jadi agak muncul sedikit. Nah, untuk yang lebar muka ini kita potong dulu nih. Ini juga kita potong. Nah, pakai divider, shift-nya di ini bagi 2. Nah, lebar muka tadi berapa? 30 berapa? 29 atau berapa? 29. Kan? Berarti 14,5. 14,5. Oke. A. Itu untuk membentuk ke garis. Nah, tuh. Ya. Jadi ini kita sudah punya badan belakang, badan depan. Nah, kalau mau tangan, kita tinggal ngukur ini nih kalau mau bikin tangan. Jadi diukur ini tangannya nih. 1, 24,64. Ini 47,583. Ya. Berapa nih? 47,583. 47,583. Nah, kalau mau bikin tangan, nah ini kita pakai yang seperti Bu Caca, maju mundur. Nah, yang paling penting sebetulnya untuk pembuatan lengan itu nanti menentukan puncak lengan. Ya, kalau puncak lengan baju cowok itu dia tuh seperti ini kayak posisinya. Jadi kayak baju yang tadi dari Padang itu kan dia baju cowok. Nah, dia tuh posisinya tuh baju tuh begini, bukan gini. Ya, betul nggak? Kalau begini, baju yang kayak gini, ini tuh pasti puncak lengannya itu paling maksimum tuh 13. Jadi dia bentuknya seperti ini. Tapi kalau baju jas seperti saya ini, jasket, dia ini kan memang untuk formal, bukan untuk hura-hura gini. Kalau hura-hura dia akan keangkat, tapi kalau untuk formal,
supaya bentuk garisnya kelihatan, dia terus nempel memang. Nah, itu boleh 15. Termasuk makanya kalau baju wanita, karena baju wanita itu kalau wanita kan gini kan, gini gitu kan. Nah, jadi puncak lengan baju wanita tuh minimal tuh 14,5. Nggak boleh di bawah 14,5 untuk puncak lengan. Karena dia posisinya harus nempel gitu. Tapi memang resikonya agak muncul di sini. Nah, itu nanti diatasi dengan yang kerung lengan yang tadi kita atur, ya. Makanya kalau di baju kebaya juga, bahkan kalau baju kebaya itu minimal 15 untuk size yang kecil. Nah, makanya kerung lengan itu yang berpengaruh, ya. Nah, jadi misalnya saya mau buat baju kayak yang dari Padang itu, misalnya saya buat 13 cm saja. 13 cm, ya. Nah, jadi saya 13 cm di sini. Ya, kalau misalnya panjangnya 27 atau 27 misalnya. Ininya 13, oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk penentuan berapa nanti di kerung lengan atasnya, itu kan tadi 47,583 kan? Nah, itu dibagi 2. Kalau misalnya bajunya licin itu dalam arti kemeja licin. Jadi tidak ada tanggul. Tanggulnya. Itu tidak perlu dilebihkan. Jadi bisa dibagi 2, tetap dibagi 2 itu nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya dibuat lengkung pasti lebih 2. Tapi kalau baju licin justru harus dikurangi. Nah, jadi kalau misalnya tadi 47,583 kita kurangi dulu 2, ya. Jadi 47 dikurangi 2, 45,583 dibagi 2. Nah, ya, 45, tadi berapa? 583,583 bagi 2. Bagi 2. Oke. Nah, dia akan jatuhnya di situ. Coba kita ukur nih, 22, sekian. Tuh 22,792 sekarang. Nah, kalau ini dibentuk, nah gitu. Nah, nanti dia akan menjadi, ini 23 udah 46 tuh. Nah, ini udah 47. Ya. Nah, tujuannya nanti kalau misalnya nanti digabung, misalnya ini jadi tangan, ini contoh saja. Ini kalau kita gabung jadi tangan, kiri kanan misalnya, anggap saja sama misalnya. Nah, ini kalau dijumlahkan, ya jatuhnya 47,316. Kalau misalnya kita mau sama tadi 22,7 sekian misalnya, itu juga bisa. Jadi nanti misalnya yang bagian ini 23,7 ya, 22,37. Ini kita bisa buat 72 misalnya. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Ini kita ukur coba 22,724. Saya copy lagi. Oke, sekarang kita ukur lagi nih. 47,448. Jadi artinya kerung lengan yang tadi depan sama belakang sudah sama. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya cara untuk membuat membuat kerung lengan, ya. Terus tadi Indah bikin mana Indah? Nah, Indah bikin lengan set in ya. Nah, lengan set in juga sebetulnya pada prinsipnya sama membuatnya. Kalau di sini ini bisa lebih mudah. Misalnya ini jarak dari sini 4,5 misalnya, ya. Oke. Nah, terus kan kalau misalnya di baju yang ada princess misalnya. Ini kalau misalnya badan belakang, ya. Baju yang ada princessnya itu jatuhnya di mana misalnya? Diukur aja dari puncak lengan sampai ke jatuhnya princess berapa senti, misalnya katakanlah 9 cm misalnya. Ya. 9 cm dari. Nah, sebetulnya pemotongannya itu seperti ini, ya. Tapi kalau misalnya di pola set in, ya,
biasanya bentuk tangan pola setting kan agak ngembung dikit, betul nggak? Ya. Nah, gimana cara mecahnya? Memang betul dipindah seperti yang tadi kita potong dulu. Ya. Nah, nanti kita akan pindah nih yang ini nih. Nah, nanti caranya gampangnya nanti kita bisa ini. Ruwet. Baru juga bisa garis. Nanti kan belajar lagi. Ini kan pembelajaran bukan hanya sekarang. Iya, bukan hanya sekali. Nah, ini biasanya ini diputar dulu. Ini diulang-ulang, karena kalau nggak diulang-ulang nggak akan bisa nanti. Ya. Nah, kalau misalnya mau ini di-copy lagi. Bentar saya copy dulu. Nah, ini Bu, kalau untuk nanti ini bentuknya, kalau tangannya panjang, karena kalau set in kan sebenarnya tangan panjang. Ini agak drastis bentuknya, nggak apa-apa. Ini untuk nyobain saja. Ya. Nah, ini, up, geser, tep. Nah, gitu. Nah, untuk tangan kan biasa agak gerak ke depan ya. Nah, ini dibuat 2 cm dari sini. Ya. Dua senti, oke, dibuat garis seperti ini. Terus nanti dibuat lagi garisnya untuk melengkungkan. Nah. Hah? Boleh. Perlu konsentrasi tidak tinggi. Ya, yang ini iki. Untuk membuat garis. Ya, nanti kalau kan pembelajaran ini sebetulnya baru proses pengenalan. Ya, Ibu-ibu. Tapi secara fungsi Ibu bisa mengetahui. Jadi caranya, nah nanti kita akan belajar lagi ke bagaimana penggunaan fungsi masing-masing. Karena ini kan baru pertemuan awal. Makanya ketika diulang lagi, apalagi ini kan direkam, dilihat di YouTube, nanti bisa ngulang lagi.
Oh, saya nggak bisa di mana. Yang penting itu menjalankan fungsi-fungsi ini dulu. Yang bikin stres itu saya ini loh, Pak. Ya, itu mouse-nya memang kalau bisa yang saya dulu pernah pakai itu saya buangin semua karena lambat. Ya, koneksinya lambat dengan ini. Jadi kalau ini kan cepat nih. Sebenarnya bisa Ya. diikuti, Pak, tapi ini yang bikin stres. Iya, iya. Bisa dibuang memang ini. Iya. Ya. Oke, jadi itu mungkin yang ini ya, ibu-ibu sekalian. Jadi itu yang penting. Saya rasa nanti ibu-ibu sekalian bisa lihat. Ini kita akan lanjutkan. Makanya kan kita ada grup WA kan. Nah, jadi nanti saya akan masukkan. Tadi daftar namanya sudah. Oh ya, sudah ada masuk di saya. Ya, jadi nanti saya akan masukkan nama ibu-ibu sekalian di grup WA supaya nanti bisa kita hubungan. Terus ya. Oke, ini sampai jam 3 saya cukupkan dulu karena memang waktunya dari jam 1 sampai jam 3. Nah, biasanya meeting kita ini secara online dilakukan dari jam 1 sampai jam 3 hari Selasa. Ya, jam 1 sampai jam 3 WIB. Jadi bukan WIT, bukan WITA. Ya. Jadi WIB. Jadi artinya untuk yang di Indonesia Tengah, kita mulainya jam 2 WITA. Coba yang WIT jam 3 mulainya. Ya. Oke, siap? Untuk kali ini, mouse yang bagus merek apa sebenarnya? Yang apa ya? Mereknya. Nanti saya suruh jualan, Bu. Cari aja yang bagus, Bu. Yang 50.000 ke atas, Bu. Ya. Logitech katanya bagus. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini, ibu-ibu seluruh Indonesia, terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu. Maaf kalau ada gangguan suara tadi, dan pelajaran hari ini saya rekam. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita upload secepatnya di YouTube. Kalau masuk di YouTube,